Pemirsa, elektabilitas Partai Perindo terus menunjukkan tren peningkatan jelang kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Dalam survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta atau LSJ, elektabilitas Perindo menyentuh angka 5,1%. Menuju pemilu 2024, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia Perindo terus mengalami tren positif. Dalam data survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta, elektabilitas Partai Perindo tembus di angka 5,1%. Partai yang dipimpin oleh Haritanu Sudibjo dan mendukung baca pres pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut berhasil melampaui elektabilitas partai-partai parlemen lainnya. Partai Perindo bersaing dengan PKB dan PKS, sementara PAN dan P3 justru berada di bawah Partai Perindo. Terus menguatnya elektabilitas partai berlambang burung Garuda ini memacu optimisme pengurus dan kader meraih suara double digit di pemilu 2024. Ketua Umum Partai Perindo bahkan menegaskan Perindo harus berjuang maksimal, jangan menyerah sebelum tujuan tercapai. Sementara itu, di urutan teratas dari data survei, PDI Perjuangan mendominasi dengan elektabilitas sebesar 18,8%. Di posisi kedua ada Partai Gerindra dengan 17,2%, Partai Golkar posisi ketiga dengan 10,7%, diikuti Partai Demokrat dengan elektabilitas 9,8%. Survei ini dilakukan pada periode 20 sampai 29 Juni 2023 di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait dengan elektabilitas Partai Perindo yang terus menunjukkan tren peningkatan jelang pemilu 2024. Kami akan berbincang sore hari ini dengan peneliti Lembaga Survei Jakarta atau LSJ Vetra Ardianto dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat sore Mas Vetra, Kang Ferry. Selamat sore Mbak Fani. Oke, selamat sore Mbak Fani. Baik, akhirnya kita kembali dipertemukan, terutama terkait membahas terkait dengan elektabilitas Partai Perindo yang berdasarkan survei dari LSJ menembus ambang batas parlemen. Mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh Mas Vetra, monggo. Ya, jadi baik ya, seperti yang kita ketahui dalam survei LSJ, Perindo berada pada peringkat ke-8 ya, dengan persentase suara 5,1%. Dalam hal ini, menurut survei yang telah LSJ lakukan, setidaknya ada 4 faktor yang kemudian menyebabkan ya, meningkatnya elektabilitas dari Partai Perindo. Pertama, Partai Perindo selama 2 tahun terakhir ini sangat masif dan melakukan sosialisasi, baik itu dari tingkat pusat hingga ke daerah, dan juga baik tingkat DPP maupun nanti. Baik melalui jaringan media MNC Group yang sangat luas tentunya, dan juga sosialisasi langsung ke lapangan ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian faktor kedua adalah adanya program-program kerja Partai Perindo yang menyentuh langsung masyarakat bawah, di mana rupanya sangat diapresiasi oleh publik. Sebagai contoh, program gerobak untuk pedagang kecil, yang mana ini menyentuh langsung di hati masyarakat bawah. Faktor ketiga, adanya bergabung sejumlah nama tenar atau tokoh-tokoh nasional ke dalam struktur Partai Perindo, di mana cukup memiliki efek ekor jas terhadap elektabilitas Partai Perindo. Misalnya kita lihat bergabungnya Tuan Guru Bajang, sedikit banyak dapat menarik suara orang Islam yang pada pemilu 2019 masih belum optimal bisa didekati oleh Partai Perindo. Dan terakhir ya, faktor yang menurut kami bisa diperhatikan adalah kepemimpinan dari Bapak Haritanu sebagai Ketua Umum Perindo yang begitu inklusif dan akomodatif membuat citra Partai Perindo semakin dipercaya masyarakat luas. Itu kurang lebih Mbak Fani. Baik, 3 poin tersebut saya ke Kang Ferry gitu. Ada 3 poin kalau tadi kata Mas Vetra. Yang pertama adalah terkait dengan program-program kerja yang tampaknya tidak hanya disukai oleh rakyat rakyat atau kalangan yang menjadi sasaran target Partai Perindo atau program-program kerja Partai Perindo tersebut, tapi juga generasi muda yang melihat hal ini sebagai sesuatu yang cukup menarik. Kemudian yang kedua, sosok-sosok yang ada di sekitar Partai Perindo baik secara internal maupun eksternal, terutama capres usungannya ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan atau bagaimana manajemen dari partai itu sendiri. Gimana Kang Ferry melihatnya? Sudah on the track ya? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi memang pertama tentunya kita apresiasi ya dari survei Lembaga Survei Jakarta yang sudah merilis hasil surveinya dan menempatkan posisi Perindo di 5,1%. Dan ini satu capaian yang saya pikir perlu kita syukuri, berarti masyarakat sudah begitu aware terhadap Partai Perindo dan masyarakat sudah mulai
melihat bahwa ada partai alternatif yang memang bisa menjadi rujukan untuk proses untuk menjadi bagian di proses pemilu 2024 itu. Nah, dari tiga hal yang tadi disampaikan oleh Mas Petra tadi, saya pikir ya kita sudah, itulah yang memang kita terus lakukan terkait dengan soal misalnya bagaimana sosialisasi yang secara masif kita lakukan dengan gerak-gerak aktivitas program kerja yang memang real yang kita lakukan, dan tentunya dari sisi ketokohan yang memang ada dan aspek-aspek kelembagaan lainnya yang kita menjadi bagian penting di dalamnya. Jadi tentunya ini menjadi catatan penting, Mbak, bagi kami di Partai Perindo. Namun tentunya ini tidak membuat kita terlena. Kita betul-betul harus kerja keras, kita kerja cerdas, kerja yang cukup kuat untuk melakukan kerja-kerja politik yang memang ada di tahun 2024 ini menuju 14 Februari 2024. Nah, ini menjadi bacaan penting, bacaan yang memang harus kita coba lihat secara lebih jeli lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya kita betul-betul akan melakukan upaya-upaya menyapa masyarakat, memberikan sesuatu kepada masyarakat yang dirasakan sangat penting sekali, dan masyarakat menerima kehadiran dari Partai Perindo itu sendiri. Oke, tapi saya ingin gali lagi terkait dengan sesignifikan apa begitu pengaruh mungkin nama Ganjar Pranowo dan Tuan Guru Bajang. Tapi mungkin ini juga bisa dikonfirmasi atau dielaborasi langsung oleh Mas Petra begitu ketika bertanya kepada para responden terkait dengan nama Ganjar Pranowo dan juga Tuan Guru Bajang, apakah memang cukup prominent di mata para calon pemilih, terutama untuk yang generasi muda, generasi milenial sebagai mayoritas calon pemilih dalam pemilu 2024? Ya, baik, kalau kita berbicara apakah ada pengaruh terkait dengan pengusungan Pak Ganjar Pranowo terhadap elektabilitas Partai Perindo, dalam hal ini hal tersebut sifatnya masih hipotesis ya. Dia bisa jadi ada dan juga tidak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Namun yang pasti dari LSC tadi ada 4 faktor yang mana telah disebutkan merupakan faktor yang mempengaruhi meningkatnya suara Perindo saat ini. Nah, terkait dengan adanya efek ekor jas atau kotel efek itu lebih mengarah kepada Tuan Guru Bajang, di mana Tuan Guru Bajang atau dalam hal ini saat Tuan Guru Bajang bergabung ke Partai Perindo itu dapat mampu menarik suara orang-orang Islam yang mana pada pemilu 2019 lalu itu masih belum optimal bisa didekati oleh Partai Perindo itu sendiri. Oke, nah Kang Ferry bagaimana dengan menggunakan amunisi seperti itu gitu? Kira-kira mungkin ada strategi khusus begitu yang akan dilakukan ke depannya oleh Partai Perindo? Ya, saya pikir saya ingin komentari yang tadi soal Pak TGB dulu ya. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat penting sekali bahwa kami punya kader yang luar biasa, Ketua Harian Nasional kami, Tuan Guru Bajang, yang tentunya dari sisi proses inklusivitas yang memang ada di Partai Perindo itu betul-betul diterima secara masif oleh kawan-kawan, dan ini buktinya juga diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, oleh karena itu kami juga terus mengusung nama Tuan Guru Bajang untuk juga masuk dalam radar pencawapresan yang memang ada dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, hal lain terkait dengan soal strategi tentunya baik itu strategi kelembagaan ataupun strategi-strategi yang memang dilakukan oleh para calon anggota legislatif itu terus akan kita upayakan, Mbak, dalam rentang 7-8 bulan ke depan supaya masyarakat betul-betul bisa mengenal terus lebih jauh terkait dengan Partai Perindo. Selama ini kan kita sudah cukup populer, bahkan bisa jadi popularitas kita bisa mendekati partai-partai yang sekarang ada, baik itu PDIP, Gerindra, Golkar, maupun Demokrat dan yang lainnya. Tapi tentunya kita ingin mengubah popularitas itu menjadi elektabilitas dan elektabilitas. Nah, ini yang saya pikir kerja politik kita, kerja keras kita yang memang kita akan upayakan ke depannya dengan terus-menerus. Oke, Kang Ferry, tapi bicara lagi-lagi bicara mengenai nama Tuan Guru Bajang yang juga kemudian masuk begitu dalam bursa calon pendamping dari Ganjar Pranowo gitu, calon presiden yang juga diusung oleh Partai Perindo ini dalam pemilu 2024. Gimana? Ya, saya pikir kansnya cukup besar, Mbak. Dan ini akan kita nanti sampaikan dalam sebuah proses politik yang ada, karena kita kerjasama dengan PDIP, dengan P3 dan juga dengan Hanura. Tentunya kita akan sampaikan kepada PDIP bahwa kita ada kader yang memang kita bisa usung untuk calon wakil presiden
Dan dari konfigurasi yang ada, saya pikir sangat layak Tuan Guru Bajang untuk bisa mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Baik itu dari sisi konfigurasi religius nasionalis misalnya, Mas Ganjar nasionalis, Tuan Guru Bajang beliau adalah tokoh ulama, seorang alumni Al-Azhar dan hafiz Quran. Saya pikir dari sisi religiusitasnya cukup kita yakini mampu untuk mengubah konfigurasi yang ada. Yang kedua, luar Jawa tentunya, Jawa luar Jawa. Yang ketiga, pengalaman terkait dengan aktivitas pemerintahannya dan juga dengan TGB-nomiknya yang memang cukup fenomenal. Nah, ini juga penting menjadi catatan-catatan dan bacaan-bacaan yang mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat baik sekali untuk kita sampaikan di dalam proses politik ke depannya, seperti itu, Pak. Apalagi kalau belajar dari resep kesuksesan di pemilu 2019 ya, Kang Ferry. Tapi Mas Petra, apakah ini juga cukup visible begitu terlihat dari mungkin penelitian atau hasil survei tersendiri dari LSJ begitu terkait dengan nama Tuan Guru Bajang memberikan efek kotel, kemudian apakah memang sosoknya begitu terlihat dari prominensi atau ketersukaan para responden begitu, tentu saja yang juga menjadi sebuah curug suara sendiri bagi partai tersebut atau Partai Perindo khususnya. Ya. Jadi terkait dengan Tuan Guru Bajang ini, itu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya telah memberikan kotel efek ya terhadap Partai Perindo, di mana menarik suara banyak orang Islam. Nah, jadi berdasarkan survei LSJ ya terkait dengan elektabilitas Perindo sebesar 5,1 ini ada kemungkinan ya secara matematis itu membentuk peluang Perindo untuk lolos ke Senayan itu sangat besar. Terutama adanya suara yang mana berasal dari Tuan Guru Bajang tadi. Bahkan menurut prediksi kami ini Perindo akan menjadi satu-satunya partai non parlemen yang lolos ke Senayan. Tapi yang penting tadi saya setuju dengan Pak Ferry ya, dan elektabilitas yang sekarang seluruh jajaran Perindo itu jangan jumawa dan cepat puas dulu, melainkan harus terus bekerja keras mendekati masyarakat, karena yang dekat pemilu semua partai juga berlomba-lomba mendekati rakyat. Jadi kalau Perindo lengah dan cepat berpuas diri, bisa saja Perindo gagal lagi masuk Senayan. Oke. Nah, Kang Ferry, kita ke arah ceruk suara begitu ketika ini disebut Partai Perindo mampu bersaing dengan PKB dan juga PKS, bahkan menyalip PAN dan juga P3 begitu. Terlihat juga dari hasil survei Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Ini gimana mapping strategi supaya ceruk suara tersebut tidak hanya konsisten tapi bisa lebih luas lagi? Ya, tentunya kan kita lihat bahwa ada dua hal ya, Mbak. Yang pertama adalah dari konteks kepartaian yang ada, bahwa kita memang di posisi partai tengah lah seperti itu. Ada juga partai yang memang partai yang berbasis agama, partai yang berbasis Islam, misalnya ada yang memang partai nasionalis. Nah, kita akan memainkan peran di sana sehingga kita bisa mengambil atau kita bisa berkompetisi dalam melihat ceruk-ceruk mana yang memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita melihat kita punya strong voters-nya di mana, kita melihat swing voters-nya di mana, dan kita melihat misalnya undecided voter-nya hasil misalnya pemilu 2019 itu yang mana aja. Nah, ini sebagai bacaan-bacaan untuk kita bisa melihat ceruk-ceruk mana yang memang harus kita upayakan supaya nantinya kita betul-betul tepat sasaran. Misalnya yang swing voter ini yang memang seperti apa? Apakah teman-teman kita yang zilenial milenial ini masih kategori swing voter atau memang teman-teman kita di baby boomers dan lain sebagainya? Itu kan kita harus coba lihat secara lebih strategis dan lebih taktis. Termasuk misalnya yang bagaimana kawan-kawan kita di 2019 kemarin yang memang melakukan golput misalnya seperti itu, tidak memilih, dan ternyata di 2024 mereka akan memilih. Nah, tentunya bagaimana kecenderungan itu nanti akan memilih Partai Perindo sebagai partai alternatif yang memang membawa visi perubahan, yang membawa sebuah konsep gagasan-gagasan yang memang real, yang memang menjadi bagian penting untuk kita informasikan secara luas kepada masyarakat. Jadi itu menjadi poin yang cukup strategis yang nanti akan kita lakukan untuk mendapatkan ceruk-ceruk yang tadi Mbak sampaikan. Baik.
Kang Ferry dan juga Mas Petra sebelumnya terima kasih baik atas insight-nya maupun juga informasinya, bocoran-bocoran sedikit terkait dengan seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh Perindo ke depannya karena tidak mungkin ya ingin berpuas diri di angka 5,1% itu saja. Terima kasih sekali lagi Kang Ferry dan juga Mas Petra bergabung bersama kami dalam Sindo Sore hari ini. Selamat atau salam sehat selalu, selamat sore, sampai jumpa.